Semua orang yang wafat itu mati itu, tapi tidak semua orang mati itu wafat. Itu makanya Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika mati. Berarti tidak semua orang mati diwafatkan. Itu kan bahasanya. Itu makanya kita berdoa, wafatkan saya ya ma'al abrar, bersama orang-orang yang mati. Tapi kalau dapatnya begitu, memang Nabi sebut begitu, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin ada cara lain. Ya, mungkin mati dalam kalimat la ilaha illallah, baik. Mati di hari Jumat, baik. Mati di tempat-tempat baik, baik. Mati dalam ibadah, baik. Ya, tapi bahwa fisiknya begini, keadaannya ketika mati, apakah itu pasti buruk? Wallahu a'lam. Abu Salamah itu mati, matanya terbelalak. Padahal mati syahid di perang Badar. Terus setelah perang Badar dia luka-luka, mati, terbelalak matanya. Terbelalak. Maka Nabi duduk, sahabat bisik-bisik. Kalau bahasa awaknya, "Layaman kawan dah." Sahabat tu sama jawab dengan. Lalu kata Nabi, ruh kalau ditarik itu ittaba'ahu al-basar, mata ikut tertarik. Itu makuk mata kota balik orang mati, kalau ditarik ruh tu ke ubun-ubun, matanya pun tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-An'am, ya, surat yang ke-6, ayat 60 sampai 62. Ya, surat Al-An'am ayat 60 sampai 62. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta iza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Thumma ruddu ilallahi maulahumul haq ala lahumul hukm wa huwa asraul hasibin. Artinya, dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di malam hari, dan Dia yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Kemudian kalian dibangunkannya di siang hari untuk menghabiskan masa yang sudah ditetapkan Allah. Kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Kemudian pasti kamu akan diberitahukan tentang apa yang pernah kamu perbuat. Dialah yang berkuasa di atas segala hambanya. Dia yang mengirim kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila telah datang kematian kepada salah seorang kamu, maka kamu akan dimatikan oleh utusan-utusan kami yang mereka tidak pernah lalai dari perintah kami. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada Allah, penguasa yang sesungguhnya. Adakah tidak baginya kekuasaan, dan dialah yang paling cepat hisabnya. Itu kira-kira artinya surat Al-An'am ayat 60 sampai 62. Jadi ada beberapa perkara penting, ya, dari ayat ini yang disampaikan Allah. Pertama,
Allah itu yatawaffakum billail, yang telah mematikan kamu di malam hari. Jadi kata Allah, malam hari itu kita mati. Ya, wafat yatawaffakum billail, yatawaffa artinya ya menidurkan, tapi maksud bahasanya mematikan, mewafatkan. Nah, dari sinilah kita tahu Bapak Ibu bahwa mati dan tidur itu satu. Kalau orang mati dan orang tidur sama sebutannya. Allah yang mematikan kamu di malam hari. Berarti Bapak Ibu malam itu mati. Makanya kita berdoa menjelang tidur itu Bismikallahumma ahya, Bismika amut. Mati itu. Nanti kalau bangun lagi kita makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatan. Jadi Bapak Ibu jangan dikira ya tidur itu ya nanti bangun lagi, jangan itu. Jangan berkeyakinan nanti bangun lagi, karena Bapak Ibu sudah mati itu tidur itu. Nah, mati dan tidur itu satu. Nah, nanti baca surat Az-Zumar ayat 42. Ya, Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika matinya, dan yang belum mati dalam tidurnya sama itu. Fayumsikul lati qada 'alaihal maut, dipegang Allah ruhnya. Jadi orang mati dan orang tidur kata Allah itu sama-sama dipegang oleh Allah. Sama. Itu makanya Bapak Ibu kadang-kadang lalu tu pak mimpi bertemu orang mati kan. Karena kita memang sama-sama dipegang Allah ruhnya itu. Itu makanya kata Nabi, siapa yang bermimpi melihat saya, maka dia benar-benar bertemu dengan saya. Berarti orang tidur bisa ketemu orang mati. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama mati. Ruhnya sama-sama dipegang oleh Allah. Bedanya yang mati tidak dikembalikan, yang belum mati, yang tidur dikembalikan ila ajalin musamma, sampai ajalnya datang. Berarti kalau dia dibalikkan hidup, karena belum ajalnya tuh, nanti sampai ajalnya datang tidak dikembalikan lagi itu. Nah, jadi tidur dan mati itu satu. Makanya Bapak Ibu menjelang tidur itu jangan lupa berwudu, supaya kita meninggal dalam bekas-bekas wudu. Nah, kata Nabi begitu. Ya, nanti ada orang masuk surga dan ditanya amalnya. Yauma idzin la yus'alu an dzanbihi insun wala jan, ya. Begitu di surat Ar-Rahman. Ada orang masuk surga, kata Nabi, amalnya tidak ditanya. Apa amalnya? Kenapa ditanya? Ghurran muhajjalin min asalil wudu, karena dia matinya dalam bekas-bekas wudu. Maka bekas wudu itu bercahaya, dan itu yang membuat dia tidak ditanya malaikat, dia bawa ke surga. Kenapa? Dia menjaga wudunya. Makanya kata Nabi, iza awaita ila firashika falyatawadda wudu'aka lis-shalah. Siapa yang hendak beranjak ke tempat matinya, maksudnya ke tempat tidurnya itu, maka berwudulah. Nah, makanya ibu-ibu itu jangan lupa ya, setiap menjelang tidur itu berwudu, jangan badak-badak, jadi wudu. Kalau gait-gait badak-badak jadi kalau dulu. Yang kecari badak-badak saja. Berwudu deh kalau dulu. Ya kan. Nah, cuman kadang-kadang awak tuh kan gitu ibu, kalau awak laba wudu, kadang-kadang awak adalah tuh kok lalu agak payah pakai. Itulah sejam 2 jam sudah wudu, dah yang lalu itu tak kantu ibu. Ibu jangan berwudu aja deh. Ya, kalau ibu laba wudu, itulah dianggap sisa wudu namanya. Maka ibu sudah jangan berwudu aja deh. Ya kan. Kalau ibu berwudu panjang, saya dah jadi lalu ibu. Wudu panjang dah. Kan tu wudu lah. Kan tu wudu lah. Pada apa biar jadi luas saya kalau lalu lah. Kena lalu di kau ni kalau.
Jadi kalau batal wudhu itu ya sudah lah, tidak perlu diulang wudhu. Tapi memang Bapak Ibu begitu sunnahnya, jangan Bapak Ibu tidur itu tidak berwudhu, karena kita mati itu, kita sudah menuju kematian kita. Nah, tadi tidur dan mati sama ya, sama-sama disebut wafat. Wallahu yatawaffakum bil-lail. Allah mewafatkan kamu di malam hari. Di Az-Zumar tadi, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan manusia ketika mati. Berarti sama ya. Allah mewafatkan kamu ketika tidur. Allah mewafatkan kamu ketika mati. Kan sama tadi itu. Di Al-An'am tadi, wallahu yatawaffakum bil-lail. Allah mewafatkan kamu di malam hari, maksudnya tidur, Mas. Dan di Az-Zumar, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan orang mati. Berarti orang tidur dan orang mati sama diwafatkan. Dipilih kata wafat. Wafat itu artinya sempurna. Dari kata wafa artinya sempurna. Nah, jadi mati itu kesempurnaan. Jadi bukan siksaan. Ini perlu ya tahu ya. Jadi mati itu bukan siksaan, mati itu kesempurnaan. Karena itu mati dan tidur itu rasanya sama. Karena katanya sama. Bapak Ibu tidur tuh enak enggak? Enak. Enak tidur. Maka mati juga enak. Iya. Bapak Ibu takut itu karena belum mencoba rasanya. Ya, nanti kalau sudah dicoba, ibu bapak menyesal. Kok lama pada tibonya dulu. Karena ternyata mati dan tidur itu sama. Tidur enak, tidak ada orang yang mengatakan tidur tidak enak. Pasti enak tidur itu. Nah, kalau tidur saja enak, maka tidur yang sesungguhnya lebih enak lagi. Lebih enak lagi. Jadi orang takut mati itu Ibu karena dia tidak percaya bahwa mati itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum. Itu kan mati dan hidup itu sama-sama nikmat kata Allah. Sama-sama nikmat. Nah, itulah alasannya kenapa Allah menyebut tidur dengan wafat, sebagaimana mati juga disebut dengan wafat. Karena itu Bapak Ibu tidur tahu enggak Bapak Ibu tidur? Enggak tahu ya. Kapan tahu kalau kita tidur? Setelah bangun. Ya Pak. Tak kalau apa ya. Udah begitu? Mati juga begitu. Jadi nanti Bapak Ibu enggak tahu kalau mati. Tak tahu. Kalau kita mati tidak tahu karena kita seperti jalan-jalan padahal kita sudah mati. Tak tahu kita kalau kita mati. Ya. Itu makanya Uzair, nanti baca di surah Al-Baqarah 259 itu. Uzair itu dimatikan Allah 100 tahun. Fa'amatahullah mi'ata'am. 100 tahun mati, hancur. Hancur tulang belulang semua hancur. Lalu dihidupkan, dibangunkan, bangun, ditanya, kam labista, berapa lama kau di sini? Jawabannya apa? Yauman au ba'da yaumin, sehari atau setengah hari, seperti tidur siang. Berarti dia tidak tahu kalau dia mati kan? Berarti dia tidak tahu dia tuh Pak. Katanya setengah hari saja. Kata Allah, bal labista mi'ata am, engkau sudah mati 100 tahun kata Allah. Tak sadar dia tuh Pak. Tidak tahu dia kalau mati. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mati tidak tahu, kita seperti jalan-jalan. Tiba-tiba kiamat bangun kita. Baru kita kaget kalau kita sudah mati sekian lama. Ya. Nah, itu kenapa mati dan tidur disebut wafatnya enak, nikmat. Ya, cobalah besok. Tapi cayo coba. Iya, kan mati itu tidak sama. Malaikat yang mencabutnya beda. Ada wan naziat, ada wan nasyidat. Lah iya.
Memang tidak sama. Ini kan kita bicara dalam konteks orang-orang baik, orang-orang beriman. Kalau orang kafir matinya payahlah. Nanti baca surat Al-Anfal 50 itu. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang-orang kafir itu kalau mati kata Allah ditampar-tampar malaikat. Ya, tampar-tampar malaikat mana pula enak. Sakitlah, tamparan malaikat sakit itu. Ini kan dalam konteks yang ini baik, saleh. Maka kematian bagi dia itu sebuah kenikmatan, maka disebut wafat. Itu makanya di surah Al-Zumar tadi, wallahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan jiwa tertentu, tidak semua jiwa. Itu makanya al-anfus namanya ma'rifah. Ndak anfusan, bukan nakirah namanya. Dikasih alif lam. Alif lam itu maksudnya jiwa-jiwa tertentu, terbatas jiwanya. Ndak semua jiwa. Ndak semua jiwa. Jiwa tertentu saja yang diwafatkan oleh Allah. Ya kalau jiwa orang kafir ndak diwafatkan. Itu makanya semua orang yang wafat itu mati itu, tapi ndak semua orang mati itu wafat. Itu makanya Allah mewafatkan jiwa tertentu ketika mati. Berarti tidak semua orang mati diwafatkan. Itu kan bahasanya. Itu makanya kita berdoa, wafatkan saya ya ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Ya wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan, bukan matikan. Bukan. Wafatkan. Wafatkan kami bersama orang-orang yang abrar. Orang-orang. Jadi orang-orang yang abrar wafat. Kalau orang kafir mati. Ya, mati. Ya. Itu kabau mati itu. Kucing mati itu. Tapi tidak pada disebut wafat kucing ibu tu lah. Karena wafat tu jiwa tertentu. Ya, kalau kucing kabau mati tidak ada wafat. Kalau orang abrar, wafat ya. Makanya watawafana mal abrar ya. Baik. Lalu yang kedua kata Allah, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui apa yang kau kerjakan di siang hari. Nah, jadi kalau malam kita mati, berarti siang kita hidup bekerja. Nah, jadi siang tu mati, malam tu mati, siang tu hidup bekerja. Jangan dibalik. Ada orang siang matinya Pak, malam jauh karajo, menyalahi aturan Tuhan namu itu. Tu malam tu mau kau tandam kau, mau kau ditutup. Kerana jangan karajo je, jangan keluar rumah je lah. Malam tu mati lah. Siang besok baru berjalan ke kamar itu. Makanya di surat Al-Muzammil kata Allah apa? Wa innalaka fin nahari sabhan tawila. Di siang hari berkeliaranlah sejauh-jauhnya kata Allah. Sabahan tu menjauh sejauh-jauhnya, tawilah sepanjang-panjangnya. Jangan manuang-manuang saya. Tak boleh manuang-manuang lah. Pensiun tak boleh manuang-manuang lah. Bapak ibu lah pensiun aja manuang-manuang je. Skill tweet banyak dia manuang-manuang tu. Berkeliaran. Ya, berkeliaran. Karena kata Allah siang hari berkeliaran, sabahan tawila. Innalaka fin nahari sabahan tawila. Nah, kalau malam mati. Itu maka gelap. Yang aneh waktu sebagian orang siangnya lalu malamnya mereka berkeliaran. Sama je musang. Ada sebagian manusia yang pola hidupnya begitu itu. Kini ku manusia lah banyak mengarah ke itu. Lagi negara-negara ya kan yang memang ya aturan Allah tidak ada di sana, ya begitulah. Malam jadi siang, siang jadi malam. Di awal pun kini kan kafe-kafe itu dah dibuka Pak. Malam-malam sampai pagi kafe-kafe itu buka tu mah. Ya tak? Pegawai kafe itu bila lalu tu siang lalu mereka kena kafe tu kerja malam. Kenapa? Itu pegawai kafe itu siang lalu tu mah. Karena malam jago. Tu makanya ibu bakarajo tu siang tu makok diagi cahayo supaya awak bakarajo. Bakarajo je cahayo nak? Tu cahayo. Tu makok diagi angin supaya membakar kalori di malam di siang hari itu. Kalau dibalik,
berarti menyalahi hukum Allah tu. Celaka kita nanti tu. Pasti itu. Ya. Makanya saya tu kadang-kadang ada juga menghayalnya tu. Kok sempat ambo jadi gubernur ya. Tidak mungkin bantunya lah Pak. Tapi kok sempat jadi gubernur, jadi wali kota. Ambo panggil dewan tu duduk musyawarah. Buat perda. Apa perdanya? Tak boleh kafe tempat hiburan buka lewat jam 11 tutup. Asal buka je leh password cabut izinnya leh. Supaya selamat orang ke Pak. Itu yang duduk di kafe itu pasti tak sembahyang subuh itu Pak. Lalu menjelang subuh tu Pak. Jam 4 yang baru lalu tu Pak. Itu sembahyang subuh tu Pak. Ya supaya wak misal. Ya kan nanti pemimpin-pemimpin ditanya anak tentang yang dipimpinnya. Iyalah. Semua kamu tukang gembala, ada begitu kan Nabi? Kullukum ra'in, semua kamu tukang gembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, semua tukang gembala akan ditanya tentang gembalaannya masing-masing. Wali kota gembalaannya masyarakat Kota Padang. Kalau ada masyarakat Kota Padang bermaksiat, nyo tahu, nyo punya kuasa mencegah. Nyo dia yang ditanya tentang maksiat masyarakat itu bukan masyarakat saja, wali kotanya. Karena dia tukang gembala. Ambo tukang kebalo, jawi ambo masuk ke padi orang, yang ditanya jawi atau ambo? Ambo Pak sebagai tukang gembala, ambo yang dicari orang, kok mau tak jawi ambo dicari orang Pak. Nah betul Pak. Ya memang begitu, jadi wali kota, jadi gubernur tidak mudah itu. Ya, sekian juta orang kita akan bertanggung jawab di akhirat itu. Ini dibiarkan Pak, dikasih izin, dia tahu tuh kafe-kafe buka sampai pagi itu Pak. Macam mana di daerah ada kek gor tu sampai pagi tu Pak. Ke pondok tu Pak. Sampai pagi. Ambo ceramah pagi subuh lewat di Gantiang tu buat. Kafe-kafe tu sampai pagi tu Pak. Nah itu mudah-mudah Pak. Tak ada orang tak bagi gigi nampak dah mula Pak. Tak ada orang tak bagi gigi Pak. Rambutnya putih-putih tak ada. Nen rancak-rancak Pak, nen kakak-kakak yang cewek seksi-seksi pakainya. Pasti tak suami isteri tu, berjamin tu tak suami isteri tu Pak. Kalau suami isteri memang sampai pagi, sejak di kamarnya berdua. Kenapa? Saya mau tanggung jawab nanti tu, wali kota. Wali kota tanggung jawab. Karena dia punya kuasa. Kenapa dia tidak awasi? Kenapa dia tidak suruh anggotanya untuk perhatikan? Kata Allah, kalau siang hari bekerjalah. Itu makanya dikasih cahaya, karena Allah tahu apa yang kau kerjakan di siang hari. Nah, bekerja di siang hari itu bahasanya jarahtum. Jarahtum itu dari kata jaraha. Jaraha itu artinya luka. Jadi luka yang berdarah-darah itu bahasa Arabnya jarah. Ya. Makanya ada dalam ayat ya, wal juruh qisas. Luka itu ada kisas. Jadi kalau melukai orang, lukai itu orang yang melukai itu lukai pula di tempat luka. Itu namanya kisas. Wal juru kisas. Jadi kalau dicabik hidung awak, cabik hidungnya. Ya, sobek telinga awak, sobek. Di mana darah kalau ada darah di situ. Itu namanya juruh. Nah, kenapa bekerja disebut jarah? Ini bahasa isyarat. Kok bakar raju, kok tanggung. Berdarah-darah. Nah, itu baca. Berdarah-darah itu apa? Maksimal. Makanya orang yang paling dicintai Allah itu iza amila amalan ayyutskinah. Orang kalau bekerja sempurna, kerja itu selesai, baru dia berhenti. Itu namanya jarah. Bekerja dengan maksimal. Ada orang sebagian pehu suku meninggal Bengkalai kerajo kurang. Tak samparono lah Pak. Bekerja tu maksimal. Itu makanya kalau Bapak baca surat Al-An'am 135, di Al-An'am 135. Kul ya qaumi i'malu ala makanatikum.
Katakanlah hai Muhammad, wahai kaumku, bekerjalah kalian ala makanatikum, di posisi kalian masing-masing. Yang jadi dokter ke rumah sakit, yang jadi guru ke sekolah, yang jadi pedagang silakan ke pasar, yang jadi petani silakan ke sawah, ke ladang. Tapi Allah tu maksimal, isti'la, di puncaknya kerajaan tu. Jangan asal jadi. Dah boleh kerajaan ku asal jadi dah. Malah pe tanggungjawab saya. Ya tak? Allah tak suka bekerja yang begitu, makanya ala makanatihi, bekerjalah dalam ukuran yang maksimal. Ya, kerajaan ku itu suka. Tak boleh kerajaan ku pala pe tanyo saya. Ya, harus maksimal hasilnya. Nah kata Allah, summa yab'asukum fih, kemudian kamu dibangkitkan Allah di siang hari, yang di pagi hari. Jadi bangun tidur itu disebut berbangkit. Nah, seperti mati. Mati disebut berbangkit juga. Makanya di surah Al-Baqarah 259 tadi, Uzair setelah mati 100 tahun, summa ba'asahu, kemudian dibangkit. Berarti tidur, bangun tidur dan mati setelah berbangkit, setelah mati berbangkit sama ba'asa. Nah, ini menjadi bukti bahwa mati dan tidur itu memang sama. Untuk apa kita dibangkitkan Allah di pagi hari? Liyuqda ajalum musamma, untuk menghabiskan masa yang sudah ditentukan untuk kita. Itu artinya Bapak Ibu, semua orang sudah ditentukan ajalnya musamma. Musamma itu sudah ditentukan kapan batas akhir hidupnya. Jadi kita ini Bapak Ibu, hari-hari kita hanya menanti mati saja. Karena mati itu yang mendatangi kita. Nanti baca di surat Taha itu ayat 14. Innas sa'ah atiyatun, kematian itu mendatangi. In ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun engkau berada mati akan mencarimu. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kalau engkau lari dari mati, mati pun tetap menemukanmu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepadamu. Berarti mati itu mendatangi kita. Maka kita hanya menunggu kedatangan dia. Maka tunggulah kedatangnya mati dengan ibadah. Nah, makanya kata Allah di surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu sambil menanti datangnya mati. Jadi Bapak Ibu duduk di pengajian kok menunggu mati saja kok. Tong-tong mati sambil duduk kan. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita bermaksiat, karena boleh jadi kita mati dalam maksiat itu nanti. Karena kata Allah, beribadahlah kamu sambil menunggu datangnya mati. Tuh di surah Al-Hijr 99 kata Allah begitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai datangnya mati. Berarti ibadah itu tidak boleh putus. Makanya alangkah ruginya manusia Pak Ibu, ketika maksiat dia mati. Rugi. Itu makanya apa-apa yang lah pensiun kau jangan nokok-nokok batu dia lah. Mati beko sambil nokok-nokok batu tu. Ya. Ada sebagian apa-apa kau lah pensiun, ndak ibadahnya tinggi kan Pak. Huru-haranya banyak malah. Ya kan? Kalau Bapak Ibu apa-apa di meja di lapau di posko tu, tak mungkin sambil maduk batu tu baca subhanallah tu. Subhanallah, subhanallah. Tak mungkin. Bismillah. Tak kado lah tu. Nah, pas kan? Oh, apa namanya tu? Allah. Lalu kan Allahu Akbar itu. Bapak Adam ada. Tak ada, tak yakin apa lah tu. Kayak itu kalau ada cerita lah tu. Iya. Jadi abi waktu mubazir tu ala ada guna lah.
Karena perintah Allah, tunggulah ajalmu dengan ibadah. Karena kita hari-hari kita hanya menghabiskan yang sudah ditetapkan. Makanya kata Allah, untuk apa kamu dibangunkan di pagi hari? Liyuqda ajalum musamma, untuk menghabiskan jatah yang sudah ditetapkan Allah. Ini tak bertambah loh Pak. Jadi kalau bertambah hari apa, berarti berkurang jatah hidup Bapak. Karena ditetapkan segitunya. Bertambah hari apa, berkurang jatah apa. Memang begitu tuh. Makin bertambah harinya makin berkurang. Ini ajalun musamma, batasnya sudah. Jadi ibu kalau menggarik kali bertambah dakik, menggarik kami tambah dakik, menggarik bertambah dakik. Nih kokonya tak bertambah loh Pak. Awak nak bertambah dakik ke situ makin hari itu mah. Ya, jadi setiap bangun tidur berarti Bapak Ibu makin mendekat dengan mati. Bangun tidur lagi, mendekat lagi. Bangun tidur lagi, mendekat lagi. Karena ajalnya musamma di sini. Dia sudah ditetapkan, tak bertambah, tak berkurang tu. Hah? Kau tak lalu-lalu ni sama je. Pak lalu tak lalu je kau dakik je. Tak ada cerita. Kau tak lalu apa tu nak mati-mati tu, tak ada cerita. Ini hari bertukar. Justru tak lalu tu kecapek mati beko tu. Ya. Memang cerita. Jadinya mendakik tadi tu. Tu makanya namanya liyuqda, untuk menghabiskan. Qada tu habis tu. Apa yang kau habiskan setelah bangun tidur? Masa yang sudah ditetapkan, ajal namanya. Batas akhir kehidupan kita ni sudah ditetapkan Allah 60 tahun. Titik. Sudah. Kita bergerak terus tu. Bergerak terus. Mengejar, kita yang mengejar dia tu. Nanti baru ketemu dia. Pas pada waktunya. Makanya Bapak Ibu ulang tahun tu jangan galak-galak je ulang tahun tu. Tu bertambah dakik je mati dia mah, galak-galak aja ulang tahun dia tu. Ya tu. Jangan happy birthday, dak ada happy birthday lo tu. Happy birthday kau dakik ke mati happy birthday nama tu. Ya tu. Bertambah umur bertambah dakik je mati tu. Karena kata Allah, kita bangun tidur itu menghabiskan ajal yang sudah ditetapkan. Ya. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari-hari itu jangan lewatkan tanpa ada kebaikan. Itu pokok tu Pak. Apa yang lah pensiun, tak apa-apa Bapak Ibu duduk-duduk tapi ada muratal didengar. Kan bisa jadi itu. Atau dibaca sesuatu yang bermanfaat, atau didengar sesuatu nasihat-nasihat yang baik-baik. Jangan Bapak Ibu lost. Karena bisa jadi ketika lost tu mati datang. Habis ajal. Kan rugi tu Pak. Ya. Itu kenapa Allah katakan liyuqda. Ya, engkau bangun tidur tu hanya untuk menghabiskan sisa ajal yang sudah ditetapkan. Itu. Makanya Bapak Ibu, sudah pas lah Bapak Ibu yang sudah pensiun kau ke masjid lalai. Duduk siko, kalaupun nak ada pengajian berzikir sampai Isya. Ikut tak gagi mana pulang Bapak Ibu. Padahal ada umumnya dari rumah, ada ceramah sudah maghrib tu. Maghrib ramai dah Nabi pulang. Ya makan sebanyak antara sebelum maghrib lah makan sebanyak bisa waktu makan. Pokoknya yang hari Minggu sebelum maghrib makan rumah tu lah. Ya, tu kan bisa diatur tu. Ya tapi kena perintah Allah begitu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Tunggulah datangnya kematian dengan ibadah. Ya makan tu ibadah ya Ustaz. Ya makan tu ibadah. Tapi beda lah ya ibadah dengan ceramah. Ya kan bisa diduluan makan menjelang maghrib tu. Ya ndak lu ada yang patut dikaja pulang ndak ada. Kalau pensiun tu ada kaja pulang. Makan tu tak kasar banyak antah apa makan. Sapi yang habis syukur tu. Dia gila tak ada kali. Kan dimakan mereka ya. Makan tu kalau lai cukup perangkatnya lain lama. Kalau perangkat tak cukup kau kan gumu-gumu saja kalau dia. Tu malah kan dikaca-kaca makan tu. Yang lunak-lunaknya ke dimakan. Kau ibu ke dicari pulang Pak, nyo bantu ibu cutu-cutu je ndak bertukar ke bantu ibu. Kecuali ibu kau pelangi dah Pak. Bertukar tiup bantah bantu kan. Keciko-keciko saya bentuknya lah, dia cari-cari pulang.
Ya tak ada alasan pulang lah pensiun ke tak ada lah Pak. Kan cari pulang. Ya duduk-duduk lah dengan tak berzikir di situ. Lagi di rumah beko dak kado ke beribadah lah depan main HP saya beko rumah cayo lah kamu. Ya, tiba rumah tu HP pacik langsung beko rumah. Tak kabar zikir, tak baca Quran ke rumah dia tu. Pun salah bi ustaz sudah maghrib walaupun tak ada pengajian, duduk di masjid ko minimal wa itikaf, baca Quran, kabar zikir. Kan tak lama sajam sampai isya nama lama lama. Itu cara menanti datangnya kematian dengan ibadah. Mudah-mudahan sedang duduk di masjid kau dimatikan Tuhan. Beralah kerancak ibu mati sedang di masjid itu ya. Mati itu kan keadaannya tidak selalu baik buruk itu patokannya fisik. Tidak selalu. Ada orang saleh tapi matinya lama, payah sakit mati. Ya kan? Ada orang ahli maksiat dosa banyak, basin semati langsung. Jadi tidak bisa jadi patokan itu baik atau buruk. Ya, secara zahir kita tidak bisa melihat, tidak bisa menilai. Tapi kalau matinya di masjid, sedang sujud, sedang umrah, sedang haji, sedang puasa, itulah di antara tanda-tanda matinya tayyib. Karena dalam keadaan tayyib. Itu makanya berwudu tanda orang matinya baik setelah berwudu kena suci. Mati di hari Jumat tanda matinya baik. Makanya diamankan dari azab kubur sampai hari kiamat. Jadi ada memang yang bisa kita deteksi ini tandanya baik, tapi pastinya kan hanya Allah yang tahu. Itu perkara gaib. Iya. Macam-macam lah Pak. Ada yang di hotel malah ya pelacur mati Pak. Ada dulu bupati di salah satu daerah. Itu sedang di hotel tuh bersama pelacur. Bupati itu. Memang kalau di tempat itu matinya tidak mungkin lah baik tuh Pak. Tapi kalau mati sedang mendengar pengajian tuh walaupun hakikat, tapi sudah bisa diprediksi. Ini besar kemungkinan matinya baik. Ini tempat yang baik. Ya. Jadi kita tidak bisa memastikan ini secara fisik begini itu buruk, enggak. Secara fisik begitu baik dan tidak selalu. Yang ada informasinya orang yang matinya baik kata Nabi, tandanya berkeringat keningnya. Itu ya ada hadisnya. Al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Orang yang beriman itu tanda matinya baik, keringat di keningnya. Ya ada hadisnya itu. Jadi kalau ibu nanti mati suaminya, apa cik kanyang macam? Kalau lebar ayi kanyangnya, alhamdulillah, tanda mati baik. Tapi kalau tak bayi lo kariang saya kanyang ibu jen, ibu lo kanak apa angko le aman kariang saya kanyang apa? Yang mesti itu tandanya ibu, ya kan? Tidak mesti. Tapi kalau dapat yang begitu, memang Nabi sebut begitu, alhamdulillah. Kalau tidak, mungkin ada cara lain. Ya, mungkin mati dalam kalimat la ilaha illallah baik, mati di hari Jumat baik, mati di tempat-tempat baik, mati dalam ibadah baik. Ya kan? Tapi bahwa fisiknya begini keadaannya ketika mati apakah itu pasti buruk? Wallahu a'lam. Abu Salamah itu mati matanya terbelalak. Padahal mati syahid di perang Badar, terus setelah perang Badar dia luka-luka mati terbelalak matanya. Terbelalak. Maka Nabi duduk, sahabat bisik-bisik. Kalau bahasa awaknya, layaman kawan lah. Sahabat tu sama jawab pengenal dong. Lalu kata Nabi, ruh kalau ditarik itu ittaba'ahu al-basar, mata ikut tertarik. Itu makuk mata kota balik orang mati kena ditarik ruh tu ke ubun-ubun, matanya pun tertarik. Jangan kalian berkata sesuatu yang buruk terhadap orang yang sudah mati kata Nabi. Doakan dia. Ya. Jadi bisa jadi tampak begitu tapi tidak buruk, baik. Tidak tahulah kita Bapak Ibu hakikatnya kalau fisiknya begitu keadaannya ini busuk, ini tidak busuk, ya ini hitam, ini tidak selalu itu menjadi patokan. Jangan Ibu jadi kalau keringat di kening hadisnya ada. Jadi taruhnya itu sasa mati masuk kanyangnya langsung. Mati masuk kanyang. Kalau basah di keringit kanyang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau tidak mesti itu jadi patokan. Ya.
Yang penting Bapak Ibu beribadah aja lah. Untung-untung di salah satu ibadah tu buat mati. Ya. Yang paling pas itu duduk-duduk lah. Kan mendengar ceramah aku dah kepayah mana aku duduk nyanda-nyanda, menjunjung, ya kan? Tu mati lah. Suruh go langsung pak. Nah, lagi model-model beliau aku dapat. Yang kena tersandar model ko. Lah dak ke mana dia tu serang menyanda dia kan. Ya gitulah. Nah, begitu dulu Bapak Ibu. Sampai ayat 60 tu ya. 2 ayat lagi belum selesai ni. Mudah-mudahan nanti saya ingat terlanjutkan 61 62-nya. Jadi kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.